Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali teman-teman pemirsa Ngopi Instan dimanapun berada, khususnya yang berada di wilayah Hong Kong dan Macau. Bertemu kembali dengan saya Yolfis Sahardi di sini. Semoga teman-teman semua berada dalam kondisi sehat dan baik pada malam hari ini, lancar melaksanakan puasanya di hari yang ke-16, dan khususnya pada malam hari ini di malam yang istimewa, malam ke-17 Ramadan, yang bertepatan dengan malam Nuzulul Quran. Insya Allah pada malam hari ini kita akan sama-sama bersama narasumber di sini untuk mengkaji, mempelajari hikmah dari malam Nuzulul Quran ini. Biasanya pada malam ini kita berkumpul di masjid atau di Ramayana untuk mendengarkan pengajian daripada Ustadz. Namun dengan kondisi yang terbatas saat ini, maka kita ada di rumah, tapi kita tetap melakukan kajian tentang hikmah Nuzulul Quran ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan adanya Ngopi Instan ini, mudah-mudahan teman-teman semua bisa menjembatani apa yang menjadi pertanyaan atau apa yang dipikirkan selama ini. Namun sebelum acara ini kita mulai, izinkan kami terlebih dahulu menyapa teman-teman yang lain yang sudah hadir bersama-sama kita di sini, dan juga mengajak teman-teman untuk like dan follow akun Facebook KJRI Hong Kong, juga platform sosial media lainnya seperti YouTube, Twitter, dan Instagram. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan dalam acara sesi ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp di nomor 9400 1506. Kami ulangi, silakan menyampaikan melalui WhatsApp di nomor 9400 1506. Bagi dua penanya yang terpilih nanti akan mendapatkan hadiah dari Bank BNI berupa buku tabungan senilai 500 Hong Kong dolar. Ini cukup menarik bagi teman-teman. Silakan yang bertanya, dan yang terpilih nanti, dua penanya terpilih akan mendapatkan hadiah berupa tabungan dari Bank BNI senilai 500 Hong Kong dolar. Untuk dua penanya minggu lalu yang terpilih, Ngopi Instan edisi Ramadan kedua dan Ngopi Instan edisi ke-7, penanya terpilih pemenang undian tabungan BNI sebesar 500 Hong Kong dolar adalah Saudari Saudari Harni Nur Nalifa, 2. Saudari Usriyah, ketiga Saudari Herlina Wati, dan keempat Saudari Ristiati Novita. Selamat kepada para pemenang yang kami sebutkan tadi, dan tim dari Ngopi Instan nanti akan menghubungi saudari untuk mendapatkan hadiah yang kami sebutkan tadi. Baiklah, selanjutnya kita akan sampai kepada kajian tema pada malam hari ini, yakni menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Tema ini sengaja kita angkat pada malam hari ini sebagai peringatan malam Nuzulul Quran. Teman-teman, Al-Quran diturunkan ke muka bumi ini salah satu tujuannya sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Pembeda antara yang benar dan yang salah. Al-Quran berisi tentang berbagai hal, mulai dari masalah ibadah, amaliyah, hari akhir, kisah-kisah umat terdahulu, kitab, dan sejarah serta ilmu pengetahuan. Surah yang pertama diturunkan oleh Allah kepada kita adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat ke-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq,
Iqra wa rabbukal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal ladzi akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Di sini Allah dari awal mengajarkan kita untuk membaca, dan Allah menjanjikan akan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, dari sini kita akan mencoba menarik bagaimana Al-Quran menjadi pedoman hidup dengan kita belajar dan nanti akan dibimbing oleh Allah. Tapi selanjutnya, bagaimana Al-Quran menjadi pedoman hidup itu, saya kira mari kita dengarkan langsung kajian yang akan disampaikan oleh narasumber, guru kita, Ustadz kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, yakni Bapak Ustadz Abdul Muhaimin Karim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir kembali bersama-sama kita. Dan untuk Pak Ustadz, kami persilakan untuk menyampaikan tausiah. Silakan Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah, amma ba'd. Pertama kali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Bapak Konjen tentunya, juga Ibu Yuni dari Pensosbud, kemudian dari Musola Al-Falah, Ketua Panitia Ramadan dan Idul Fitri yang tentunya dibawahi Bapak Agung dan juga Bapak Erga, dan semua tim IT yang sudi berada pada malam hari ini. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini dalam rangka menyambut Nuzulul Quran akan menjadi malam yang berkah. Amin. Dan kita semuanya insya Allah akan tetap dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hidayah Al-Quran. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Sebelum saya menerangkan tentang bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup, sedikit saya akan menerangkan Pak Julkis tentang arti dari Nuzulul Quran. Nuzul artinya turun, ya. Jadi Al-Quran itu teorinya, pertama adalah Quran itu berada di Lauhin Mahfuz, paling atas sekali tempatnya. Kemudian diturunkan ke Baitul Izzah namanya, itu di langit dunia. Dan dari langit dunia itu kemudian diturunkan pada Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan, ya, yang dibacakan oleh Pak Yildiz tadi, ya. Nah, turunnya Al-Quran ini dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad ini tidak sekaligus, ya. Jadi sedikit demi sedikit Al-Quran diturunkan sesuai dengan kondisi dan keadaan di masa Nabi menyampaikan dakwah dan hidup. Kemudian para pemirsa sekalian, Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Artinya firman Allah. Yang saya pegang ini adalah Al-Quran, mushaf Al-Quranul Karim, ya. Yang di zaman Nabi bentuknya bukan seperti ini Pak Yildiz. Kalau di zaman Nabi bentuknya masih selebaran dan masih tidak teratur, ya. Al-Quran dikodifikasi seperti ini, yaitu terjadi pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan, ya. Jadi di zaman Rasulullah itu belum ada kodifikasi berbentuk buku. Masih kebanyakannya adalah melalui hafalan-hafalan. Dan Al-Quran ini karena yang menciptakan adalah Allah, dan Allah ini yang menciptakan kita semua, maka isinya, kandungannya itu pasti lebih lengkap daripada buku-buku yang lain, ya. Mesti lebih lengkap dan lebih sempurna. Apalagi Al-Quran ini diturunkan paling akhir sekali kitab suci dari kitab-kitab suci yang lain.
yang namanya paling akhir atau up to date, paling modern, itu biasanya lebih sempurna, Pak Diogis. Ya, Ustaz. Jadi semua kitab yang telah diturunkan oleh Allah pada para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu, semuanya ada dalam Al-Quran, Pak Diogis. Semua dari Nabi Adam ya, sampai lembaran Suhuf Nabi Ibrahim, ya, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, semuanya ada dalam Al-Quran. Ya, artinya apa? Al-Quran ini memiliki semua aplikasi-aplikasi ajaran-ajaran terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Ya, jadi kita harus bangga kita memiliki Al-Quran, dan Al-Quran ini kalau kita tidak amalkan tidak ada gunanya bagi Yulkis. Ya, sebab itu Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan dalam sebuah hadis, "Taraktu fikum amrayn, ma in tamassaktum bihima lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasul." Aku telah tinggalkan dua perkara yang kalau kamu tidak berpegang kepada keduanya, pasti kamu akan sesat di dunia dan akhirat. Jadi artinya dengan nuzulul Quran itu mengingatkan kita supaya kita betul-betul kembali kepada Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sama halnya kita kalau misalnya memiliki HP, ya, HP yang dibuat pada tahun 1990 dengan HP yang dibuat pada tahun 2020, kira-kira mana yang lengkap, Pak Yilbis? Yang tahun 2020 tentu yang paling up to date, yang paling terakhir. Ya. Semuanya ada dalam HP yang terakhir itu. Ya. Tapi kalau HP yang dibuat pada tahun 1990, saya kira baru ada suara saja, Pak Yilbis. Ya. Belum ada SMS, belum ada data, yang lain-lainnya. Internetnya. Iya, nggak ada. Ya, sorry. Jadi kita harus bangga. Baik, para pemirsa sekalian, untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan hidup, saya ingin menyetir satu surat, yaitu surat yang ke-103, yang saya kira semua para pemirsa semuanya hafal, ya, yang disebut sebagai surah Al-Asr, di mana Allah mengatakan bahwa semua manusia itu, Pak Yilbis, ya, dalam kondisi rugi dan bangkrut, kecuali ada 4 perkara. Nah, ini jadi panduannya ini dalam surat ini ada 4 perkara, Pak Yilbis. Jadi kalau kita tidak mau sesat di dunia dan akhirat, kalau kita tidak mau bangkrut di dunia dan akhirat, ya, supaya hidup kita ini bahagia, ya, dunia akhirat, maka syaratnya kita harus menjalankan 4 poin dalam surat ini, ya, yang saya singkat menjadi 2A 2T. Jadi kalau Anda, kita semua tidak mau rugi, ya, semua manusia dikatakan dalam Al-Quran ini, ya, wal asri innal insana lafi khusr. Semua manusia, termasuk saya, presiden, jenderal, ya, raja, seluruh dunia ini akan dianggap sebagai orang-orang yang merugi, kecuali mereka menjalankan 4 poin, kata Al-Quran. Mana yang 4 poin itu? Tadi saya sebutkan 2A 2T. 2A itu adalah amanu illal ladzina amanu. Artinya orang yang beriman, insya Allah kalau dia menjalankan keimanannya, dia akan selamat di dunia ini dan di akhirat. Yang dimaksud dengan iman di sini ada 2, amanu di sini, ya. Iman dan aman. Artinya orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan mempraktekkan keimanannya, di dunianya dia akan menjadi orang yang selamat, bahagia, di akhirat dapat surga. Suatu contoh misalnya, kalau kita mengimani bahwasanya sifat Allah itu maha melihat, Allahu sami'un, Allahu basirun, Allah maha melihat, maka dengan sifat Allah maha melihat itu, dalam keseharian kita harus mempraktekannya. Artinya apa? Misalnya kita lagi sedang berjalan, tiba-tiba ada emas 2 kilo, Pak Yilbis. Nggak ada orang lagi. Kira-kira bagaimana sikap kita sebagai orang beriman? Apakah kita ambil emas itu, kemudian kita bawa ke warung emas untuk dijual, ataupun kita berikan ke yang berwenang? Bagi orang yang amanu, dia tidak akan berani mengambil emasnya. Kenapa begitu? Karena dia meyakini bahwasanya Allah melihatnya, Allah mencatatnya, Allah merekamnya.
Jadi kalau kita amanu, insya Allah hidup kita akan aman, Pak. Ya. Nah, di samping arti amanu, sebagian ahli tafsir mengatakan amanu itu artinya mengamankan. Jadi orang yang suka mengamankan dirinya dan orang lain, menjadi sumber keamanan pada diri dan orang lain, dia pasti akan sukses dunia akhirat. Bagaimana caranya? Kita harus yang pertama mengendalikan lisan dan tangan. Gara-gara lisan, berapa banyak orang yang terlukai oleh lisan ini. Ya. Juga tangan. Ya. Tangan ini maksudnya apa? Kita menulis Facebook, menulis WhatsApp dan lain sebagainya, memaki orang dan lain sebagainya. Jadi kedua anggota badan ini kita harus amankan. Insya Allah kalau kita dapat mengendalikan lisan dan tangan, kehidupan kita ya akan sukses, ya. Kehidupan kita akan bahagia, dunia dan akhirat. Nah, untuk mengamankan lisan ini tentu ada berbagai macam cara. Ya, yang pertama adalah kita harus menjauhi hal-hal seperti jangan marah, Pak Yulkis ya. Dengan siapapun kita nggak boleh marah. Dalam Islam sebenarnya Pak Haji Yulkis tidak ada istilah marah itu. Ya, tidak ada istilah marah. Nabi sendiri dalam kehidupannya itu tidak pernah memarahi orang lain. Kecuali Islam dilecehkan baru dia marah. Tapi kalau untuk dirinya sendiri malah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah pada mereka karena mereka tidak tahu betapa sakitnya orang yang disakiti seperti saya ini. Jadi seperti itu, ya. Kemudian apa? Jangan sombong. Kan sombong ini adalah sifat syaitan, ya. Jangan riya, ya. Jangan kasar dalam berbicara. Ini dengan akibat, ya, kita tidak bisa mengendalikan. Akhirnya kita tidak punya kawan, tidak punya dukungan, ya, dan lain sebagainya. Ini disebut sebagai amanu. Kemudian yang kedua, A-nya adalah amilus shalihat, Pak Yulkis. Amilus shalihat. Yang disebut sebagai kerja keras ataupun kerja yang optimum. Jadi kalau orang itu hanya sekedar beriman, ya, tidak mempraktekkan kerjanya itu, ya, maka dia akan menjadi orang yang sangat rugi. Oleh sebab itu Allah mengatakan tidak cukup hanya beriman, tidak cukup hanya mengamankan, tetapi dia harus melaksanakan teori agama itu sendiri, ya, yaitu bekerja keras, ya. Karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kerja itu ternyata ayat kerja dalam Al-Quran itu diturunkan setelah ayat yang menerangkan sholat fardu wajib. Jadi begitu pentingnya kita bekerja, ya. Dan bekerja ini harus dilandaskan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita bekerja atas landasan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah pekerjaan kita akan ringan. Di samping itu kita juga akan mendapatkan uang, dan yang ketiganya adalah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini mungkin kalau di istilah sekarang itu istilah jangan NATO, Ustaz ya. Jangan NATO. Not action talk only gitu. Tapi juga apa yang kita sampaikan juga kita ungkapkan dengan apa yang kita perbuat atau kita kerjakan, Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz. Saat ini sudah ada 2 pertanyaan di sini. Mungkin bisa kita coba masuk ke pertanyaan dulu, Pak Ustaz. Silakan. Saya coba bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida di Sentral. Saya ingin bertanya. Yang pertama, apa hukumnya baca Al-Quran tanpa tahu artinya dan kurang paham tajwidnya? Satu-satu dulu, Pak. Satu, Pak Ustaz. Ya. Baik, silakan. Baik, hukumnya tetap berpahala ya kepada yang bertanya, ya. Karena dalam hadis dikatakan bahwa membacanya saja itu sudah dianggap sebagai ibadah. Ya, walaupun kita tidak memahami artinya, dengan membaca saja itu dikatakan sebagai ibadah. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, satu huruf yang kita baca, ya, ketika kita tidak mempunyai wudu, tetap kita akan mendapatkan 10 kebaikan pahala. Masya Allah. Ya. Jadi dalam kondisi apapun, dimanapun, baik kita dalam berjalan kaki, di bis, ya, ataupun di mana-mana, kalau kita menghafal misalnya
3 qul atau Fatihah ya, daripada kita bengong lamun ya. Jadi upayakan kita membaca Al-Quran. Insya Allah dianggap sebagai pahala dan akan berlipat ganda ya, insya Allah. Baik. Begitu Pak Yunus. Yang kedua, apa malam nuzulul Quran itu selalu di 10 terakhir puasa? Jadi mungkin maksudnya ini malam Lailatul Qadar. Baik, saya akan jelaskan tentang perbedaan antara istilah ya, bukan perbedaan. Istilah antara nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar sebenarnya sama Pak Yulkis. Sama Ustaz. Iya. Kalau di Nusantara itu istilahnya nuzulul Quran. Tapi kalau di Hong Kong atau Timur Tengah itu disebut sebagai Lailatul Qadar. Maka mereka tidak pernah mengadakan ya secara nasional misalnya kayak di kita itu istilah nuzulul Quran ya tanggal 17 itu tidak. Ya, bagi mereka ya pendapat memang ada hadisnya ya. Yang namanya nuzulul Quran yaitu Lailatul Qadar itu ya yang mereka selenggarakan biasanya 10 hari akhir ya pada bulan Ramadan ya. Dan ada yang mengatakan tanggal 17, ada yang mengatakan tanggal 18 Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 24, tapi yang paling ganjil ya Ustaz. Iya, 24 ada yang mengatakan gitu. Tapi yang paling kuat pendapatnya adalah malam ke-27. Makanya di mana-mana masjid di Hong Kong dan kebanyakan Timur Tengah mereka bermalam, artinya tidak tidur di malam itu, tanggal 27 itu, ya. Jadi supaya tidak ada perbedaan salah paham ya. Dua-duanya sebenarnya sama, cuma istilahnya saja berbeda. Begitu. Kemudian apa pertanyaan? Ya. Ulangi lagi. Apakah malam nuzul Quran itu selalu di 10 terakhir puasa? Iya, itu banyak hadis ya, kebanyakan hadis ya. Jadi itu yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar ya, terutama sekali pada malam-malam ganjil ya, tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Gitu Pak Adil. Yang ketiga Pak Ustaz, apa hukumnya orang berpuasa tapi tidak sholat? Ya, ini kemarin kita juga udah membahas ini Pak Ustaz ya. Saya sih husnuzan aja Pak Gilpis ya. Insya Allah dapat pahalanya ya. Saya berharap mudah-mudahan dengan puasanya itu akan dapat menyadarkan dia supaya dia dapat melakukan ibadah sholatnya. Ya. Saya doakan ya. Mudah-mudahan orang itu dapat menyadari ya bahwa sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua ya. Ya, terakhir pertanyaannya, bagaimana cara menumbuhkan semangat untuk beribadah di saat rasa malas selalu menerpa? Ini problem kita nih Pak Ustaz ya. Cara menumbuhkan semangat untuk beribadah di saat rasa malas selalu menerpa. Jadi kadang-kadang kita udah moodnya itu udah untuk beribadah udah mulai malas, mau ngerjain apa juga malas, tapi untuk menumbuhkannya gimana? Ada dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah niat kuat, tekad bulat. Ya. Supaya kita aktif kembali. Jadi niat itu penting, ya. Dan niatnya harus jelas Pak Yulkis, ya. Harus jelas. Misalnya hari ini kita malas, besok malas, ya. Maka niatnya harus jelas. Aku 5 hari lagi wajib baca Al-Quran, ya. Kalau enggak nanti aku kena denda sendiri misalnya. Ini namanya niat, tekad kuat dan jelas, bukan sekedar niat yang kuat, tapi jelas. Kapan kira-kira dipraktekannya? Ya. Nah, yang keduanya adalah ikhtiar. Tentu untuk menghilangkan kemalasan ini, kita harus baca-baca tentang apa fadilah membaca Al-Quran, ya. Pelajaran-pelajaran kita ambil dari Al-Quran, ya. Hikmah-hikmah lain kita mendengarkan kalau tidak membaca, ya. Di sana akan banyak sekali nasihat-nasihat, ya. Hikmah-hikmah yang akan kita dapati. Dan ternyata ketika kita membaca Al-Quran, luar biasa Pak Yulkis, ya. Serumit apapun pikiran kita, sesetres apapun pikiran kita, kalau kita membaca Al-Quran, ya, insya Allah semua kerumitan stresnya akan hilang. Saya pernah alami Pak Yulkis ya, ketika sedang punya problem masalah, ya, di sini duk-duk, di sini mumet, udah baca Al-Quran saja, ya, nggak terasa sampai 2 juz Pak. Dan itu semua hilang, semua sudah terselesaikan semua, hilang. Bisa menyelesaikan. Nah, jadi yang pertama adalah niat yang kuat dan jelas kapan ya harus dimulai. Yang keduanya adalah ikhtiar 100%. Ya, ikhtiar 100%. Jadi niat 100%, ikhtiar juga 100%. Dengan begitu insya Allah kita akan girah kembali. Kita akan hilang sifat malas. Senang sekali untuk
kembali membaca Al-Quran. Baik Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz sudah menyampaikan 2A Ustadz, Ya, benar. untuk mengaplikasikan Iya. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya. Nah, sekarang dengan 2T-nya Pak Ustadz, itu gimana Pak Ustadz? Baik, yang dikatakan 2T-nya adalah sebenarnya lanjutan dari ayat, ya, yaitu tawasau bil haq. Artinya saling menasehati kepada kebenaran. Dan ini perlu sekali bagi kita umat manusia, orang Islam ya. Karena manusia ini sifatnya labil bagi Yulkis ya. Kadang-kadang kita benar, kadang-kadang kita salah. Kadang-kadang kita malas, kadang-kadang rajin banget ya. Maka harus ada istilah advice ataupun nasihat. Kadang-kadang kita puyeng ya. Ini perlu nasihat. Orang yang putus asa apalagi ya. Ketika dinasehati, dia akan semangat lagi Pak Yulkis. Sebab itu agama dikatakan sebagai ad-dinu nasihat. Agama itu sebagai nasihat. Artinya apa? Kalau kita sering membaca Al-Quran, sama dengan kita membaca nasihat-nasihat untuk kita. Ya, dan kita akan semangat kembali. Sebab itu kita harus sering-sering minta nasihat ataupun menasehati. Yang menasehati juga dapat pahala, yang dinasehati juga demikian dapat pahala. Ya, karena dengan nasihat itu akan menyemangatkan kehidupan kita. Ya. Ya, dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan ya bahwa orang yang dinasehati ya, bahkan dalam hadis disebutkan itu akan mendapatkan as-sakinah. Contoh kita misalnya pergi ke majelis taklim untuk mendengarkan nasihat ya, secara tidak kita sadari ya, yang tadinya kita puyeng mumet ya sebelum kita sampai di pengajian, dengerin pengajian aja, insya Allah kepuyengan mumet kita akan hilang. Tenang hatinya Pak. Iya. Jadi tidak disadari, hilang dengan sendirinya. Karena Allah yang memasukkan kebahagiaan sakinah pada diri kita sendiri. Dan nasihat ini tentu kadang-kadang dan kebanyakannya Pak Yulkis, orang tidak semuanya menerima. Apalagi tegurannya, sama teguran dengan nasihat. Ya, banyak orang yang ketika ditegur tapi dia marah, banyak juga Pak. Ya, maka kita yang menyampaikan teguran ini, kita harus betul-betul tahu situasi dan kondisi. Ya, berdakwah itu memang bagus, tapi harus pada tempatnya. Ya, harus sesuai dengan kondisi. Itu Pak Yus. Tawasau bil haq itu Pak. Tawasau bil haq. Ya. Yang pertama. Keduanya Pak. Yang kedua adalah tawasau bis sabr. Saling menasehati kepada kesabaran. Pak Yulkis, di mana-mana Pak Yulkis, kita ini akan diuji. Ya. Maka kita harus punya senjata kesabaran. Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, silahul mu'min as-sabru wad doa. Senjata orang mukmin itu ada dua, sabar dan doa. Jadi kemanapun dan dimanapun kita berada, dua senjata ini harus kita bawa Pak Yulkis. Ya. Kadang kita sering misalnya ketika lagi jalan kaki di Causeway Bay misalnya, tiba-tiba di depan kita ada suara brut, misalnya orang kentut minta maaf ya. Ya sabar, sabar. Ya, karena ada pahalanya banyak. Kita lagi jalan tiba-tiba ada orang marah-marahi kita, ya harus sabar. Apalagi kita kerja di rumah tangga yang semuanya adalah serba asing Pak Yulkis. Ya, majikannya orang asing, duitnya asing, apalagi budayanya asing, agamanya asing, makanannya asing. Ya, jadi kita sangat fragile sekali. Sebab itu kesabaran perlu kita miliki dimanapun. Ya, dengan ada yang bilang katanya sabar itu ada batasnya. Tidak ada batasnya, Pak. Tidak ada batas, Pak. Tidak ada batasnya, ya. Kalau sabar ada batasnya itu berarti belum sabar. Belum sabar. Iya, saya teringat banyak orang-orang sukses gara-gara sabar nih Pak Yulkis. Iya. Kita ambil contohnya Nabi misalnya, ya. Ketika Nabi dalam peperangan Uhud misalnya Pak Yulkis, ya, kena serang, pipinya hancur, ya, pahanya luka berat, kemudian terperosok ke lubang, ya. Beliau tidak melaknat orang yang melakukan hal itu. Padahal bisa. Kalau dia minta kepada Allah hancur semua. Ya, kita aja minta kepada Allah dikabulkan, apalagi Nabi kan ya, yang lebih dekat kepada. Tapi beliau tidak langsung minta ya Allah hancurkan orang-orang yang telah aniaya aku, tidak begitu. Malah beliau mengatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku ini karena mereka tidak tahu sebenarnya. Ketika di Taif lagi misalnya Pak Yulkis, ketika beliau hijrah ke Taif, sampai di Taif malah beliau dilempari batu dan semacam-macam, ya, sampai beliau terluka giginya.
Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril. Ya, pesan kepada Jibril, "Jibril, kamu pergi ke Nabi Muhammad, tolong tanyakan Nabi Muhammad ini mau minta apa kepada aku. Apakah orang Taif itu mau dijungkir balikkan, atau mau digempa bumikan, atau disunamikan, minta maaf ya, atau minta apa saja yang Nabi Muhammad minta, aku akan kabulkan." Setelah disampaikan seperti itu pada Nabi, apa jawab Nabi? Bu'ithtu rahiman wa ma bu'ithtu la'anan. Aku diutus ke dunia ini sebagai penyebar rahmat kasih sayang dan bukan sebagai penyebar laknat. Coba hebat apa enggak? Kalau kita bagaimana Pak Yolanda? Ya mungkin mampus kan begitu ya. Ya, tapi Nabi tidak pernah mengatakan hal itu. Jadi kesabaran ini luar biasa. Satu lagi Pak Yulfis, ada seorang yang namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang berjalan di Masjidil Haram, tiba-tiba kesandung kaki orang yang sedang duduk-duduk. Ya, akhirnya orang yang kesandung itu, karena mungkin dia lagi ngantuk, nggak tahu wajah presiden namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kaget, dia langsung nunjuk ke mukanya. Kamu ini buta ya, digituin coba. Seorang presiden ataupun khalifah dibuta-butain Pak. Ya. Yang belakangnya itu pengawal-pengawal pada marah semua, seluruh pedangnya mau nyambut, semua mau menggal. Tapi kata Nabi apa? Calm down, relax, tenang. Dia itu kan cuma nanya tok, cuma nanya doang ya. Dia kan, kamu buta kah? Itu kan pertanyaan. Dan saya sudah jawab. Mboten kalau bahasa Jawa ya. Tidak. Kan sudah selesai, sudah. Nggak usah kamu marah-marah kepada dia, sudah selesai urusannya. Nah ini, jadi kesabaran kalau kita amalkan, hidup ini indah banget Pak. Di dunianya akan selamat, di akhirat insya Allah akan lebih selamat. Baik, Pak Ustaz. Kopi dulu Pak Ustaz. Iya, terima kasih. Iya. Baik Pak Ustaz, kita masuk ke satu pertanyaan lagi. Karena sini sudah muncul pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan segenap kerendahan hati, perkenankan kami untuk bertanya. Nah, ini ada 3 pertanyaan, saya baca satu persatu dulu Pak Ustaz ya. Satu, untuk memuliakan malam nuzulul Quran, saya berniat untuk membaca Al-Quran nanti malam. Tapi jika saya tidak berkesempatan, apakah itu akan menjadi nazar? Satu dulu ya. Ya. Niat yang cukup mulia sekali bagi Yulfis ya. Tapi saya sarankan supaya jangan dianggap sebagai nazar. Ya. Karena nazar itu wajib dibayar. Ya. Tapi cukup niat saja, niat baik ya. Ya Allah, aku pengen sekali malam ini nanti ya setelah tahajud aku akan mengkhatamkan Al-Quran. Ya, paling tidak 2-3 juz lah malam. Nah, itu niat yang cukup bagus. Jadi jangan sampai kita melafazkan nazar. Karena nazar itu kalau tidak kita lakukan menjadi hutang dan kita harus bayar. Tapi itu dilafazkan Pak Ustaz ya? Bagaimana? Kalau jadi nazar dia dilafazkan. Dilafazkan dulu. Betul. Iya, dilafazkan. Asal yang bersangkutan tidak melafazkan. Jadi tidak perlu melafazkan karena yang namanya nazar itu seperti orang pelit Pak Haji Yulfis. Iya, seperti contoh begini. Aku kalau kontrak pertama ini sukses, aku mau puasa misalnya Senin Kemis selama 2 bulan. Itu kan bersyarat namanya ya. Ya seperti orang pelit lah begitu ya. Artinya kalau nggak susah ya nggak begitu kan. Nah jadi saya kira diubah dengan niat, walaupun dibolehkan bernazar ya, tapi ubah dengan niat yang kuat. Yang pertama. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana jika nazar untuk beribadah tapi tidak terlewatkan? Haruskah dilaksanakan pada hari yang lain pada waktu sudah teringat? Ulang lagi. Bagaimana jika nazar untuk beribadah tadi terlewatkan? Haruskah dilaksanakan pada hari yang lain pada waktu yang sudah teringat? Jadi mungkin besoknya baru teringat, apakah harus dilaksanakan membaca itu? Jadi yang namanya nazar itu tadi wajib hutang. Hutang. Jadi harus melakukan hal itu. Tapi kalau sekedar niat untuk kebaikan itu dicatat sebagai satu kebaikan. Walaupun tidak terlaksana apa yang kita niatkan. Sebab itu dalam Islam, dalam apapun kita harus niat baik. Dalam segi apapun harus berniat baik. Berikutnya, yang terakhir, bagaimana kita memuliakan malam nuzulul Quran di samping membaca Al-Quran? Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Sekian. Ya, baik. Yang paling dianjurkan adalah qiyamul lail. Ya, kalau bulan puasa kita sudah melakukan
taraweh ya, kemudian witir, dan bisa ditambah setelah witir tuh Pak Haji Yildiz ya, dengan sholat tasbih, sholat taubat ya, sholat hajat dan lain sebagainya. Hanya witir itu ya, saya sampaikan tidak boleh dilakukan 2 kali dalam satu malam Pak Yildiz. Ya. Artinya apa tuh? Kalau kita ada keinginan untuk menambah sholat-sholat sunnah di malam hari, yang terbaik kata Nabi, witir itu diakhirkan. Jadi dikerjakan pada sholat sunnah yang paling akhir. Nah, bagaimana misalnya kalau sholat witir sudah dilakukan setelah tarawih, masih dibolehkan, ya. Malam itu seperti kontrol yang panjang, ya. Kita boleh mengatur waktunya di waktu malam untuk melakukan. Hanya 2 kali witir yang nggak bisa Pak. Iya, jadi harus sekali saja. Harus sekali saja. Dan banyak lagi hal-hal yang kita bisa lakukan seperti perbanyak zikrullah, ya, tasbih, ya. Kemudian tafakkur. Yang paling bagus itu tafakkur, ya. Kita bagaimana untuk memikirkan kehidupan dunia ini dan juga kehidupan yang akan datang. Nah, karena dalam hadis dikatakan yang namanya al-aqyas, orang yang paling smart kata Nabi, ya, adalah orang yang memikirkan kematian dan menyiapkan pembekalan untuk kematian. Itu orang paling smart di dunia dan akhirat. Ya, kan orang banyak memikirkan dunia setelah mati, ya sudah di sananya nggak dipikirin. Tapi orang mikirin akhirat, dunia akhirat akan dapat. Nah, itu. Jadi yang namanya reflection, ya, ataupun beruzlah di malam hari, tafakkur, itu akan lebih baik, ya, dari ibadah-ibadah lain. Walaupun sebentar. Baik, kita lanjutkan. Masih ada 1 pertanyaan lagi nih Pak Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ustadz. Saya Siti Musriatun. Maaf, saya mau tanya, bagaimana cara mencintai Al-Quran? Yang kedua, mengapa ayat Al-Quran sering sama dan berulang? Ini sama. Ya, satu dulu Pak Ustadz ya. Bagaimana cara mencintai Al-Quran? Jadi, bagaimana kita mencintai Al-Quran? Maka kita harus beranggapan bahwa Al-Quran itu sesuai dengan tajuk ya, panduan, pedoman hidup. Pedoman hidup. Artinya kalau kita nggak punya pegangan, ya, pedoman, panduan, kita akan sesat. Jadi sebab itu untuk supaya kita ghirah ataupun ingin mempelajari Al-Quran, mulai sekarang untuk membaca. Walaupun misalnya kita tidak tahu bahasa Arab, kita baca terjemahannya, ya. Dengan begitu insya Allah lama-kelamaan kita akan terbiasa, ya, membaca Al-Quran, dan kalau sudah terbiasa itu akan indah rasanya bagi Yildiz. Keduanya, kita sering-sering menghadiri majelis taklim, ya. Dengan begitu insya Allah kita akan diberi semangat, ya, untuk mencintai Al-Quran. Dan perlu diketahui banyak sekali hadis yang mengatakan bahwa Quran itu, bagi pembaca Al-Quran itu akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW dan oleh Al-Quran itu sendiri, Pak. Jadi di hari kiamat nanti, ini Al-Quran yang mencari orang pembaca itu, ya, yang akan memberikan pertolongan di hari kiamat. Di hari kiamat itu kan gelap gulita dalam kondisi huru hara. Quran inilah yang akan menolong kita nantinya, ya. Jadi pelajari tentang fadilah-fadilah membaca Al-Quran. Insya Allah kita akan apa? Akan cinta. Dalam surah Yunus misalnya ayat ke-30, di situ ada 4 hal bagaimana supaya kita mencintai Al-Quran. Yang pertama, Quran itu sebagai mau'idhah, ya, sebagai nasihat. Yang kedua, petunjuk. Jadi kalau kita ingin ditunjuki di dunia ini ke jalan yang benar, ya, dan juga di akhirat kelak, ya, pegang Al-Quran dan baca, ya, baca, praktekkan Al-Quran. Yang ketiganya, Quran itu kalau kita amalkan akan jadi obat, syifa, ya. Obat bukan berarti fotokopi Al-Quran ini kita bakar, kemudian kita masukkan ke air, kan biasanya di Jawa itu ada, ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai hancur, diminum Pak jadi obat katanya. Itu bukan itu maksudnya, ya. Al-Quran ini obat itu sebagai obat penyakit sosial, penyakit stres, ya, penyakit perut juga ada dalam Al-Quran, ya, banyak, ya, dan banyak problem-problem yang bisa diselesaikan oleh Al-Quran ini. Jadi bukan berarti obat yang diminum tuh bukan itu, Pak. Ya. Obat jasmani dan obat rohani. Nah, yang ketiganya adalah rahmatan, sebagai kasih sayang. Nah, ya.
Jadi dengan mempelajari hal itu, insya Allah kita akan menjadi gemar untuk mempelajari Al-Quran. Pertanyaannya tadi satu lagi, pertanyaan ketiga. Nah, bagaimana cara menjadikan? Tadi yang nomor 3. Baik Pak Ustadz. Selanjutnya itu kalau seandainya gini Pak Ustadz, kalau misalkan kita dalam membaca Al-Quran ini, apakah perlu adab-adab, misalkan perlu berpakaian yang rapi atau gimana? Karena teman-teman ini kan dalam bekerja Pak Ustadz. Betul. Jadi dengan keterbatasan harus berganti pakaian. Mungkin apakah boleh mereka membaca Al-Quran dalam kondisi seperti itu? Atau misalkan juga lagi datang bulan Pak Ustadz gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Boleh. Memang adabnya kita dalam kondisi suci Pak Yulkis ya. Kemudian dalam menutup aurat ya. Itu adabnya ya. Kita berwudu menghadap kiblat. Tapi itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak membaca Al-Quran. Yang namanya membaca Al-Quran dalam kondisi apapun sebenarnya diterima dan dianggap sebagai ibadah. Ya, kita termasuk ketika masak misalnya ya, daripada kita bengong nganggur, sudah baca Al-Quran saja. Ya, yang kita hafal misalnya. Ya, insya Allah satu hurufnya akan dapat 10 pahala kebaikan bagi Yulkis. Ya, jadi apalagi misalnya habis sholat, itu lebih banyak lagi ya pahalanya. Sebelum tidur misalnya, boleh sambil baring-baring Pak Yulkis. Jadi tidak semestinya harus duduk menghadap kiblat, kemudian kita pakai mukena misalnya, tidak semestinya. Ya, jadi boleh kita membaca sambil baring-baring sebelum tidur, dan Nabi biasanya membaca 3 qul gitu ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Sebelum tidur ya, kemudian dihembuskan ke tangannya, lalu diusap ke seluruh badannya. Ya, mudah-mudahan dengan membiasakan begitu bisa menjadi tambah yakin Ustaz ya. Ya. Baik Pak Ustaz, kemudian ada satu pertanyaan lagi di sini, saya akan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ustaz. Saya Siti Musriatun. Ini yang tadi Pak Ustaz. Ada pertanyaan yang ketiganya. Bagaimana cara bagaimana cara merasakan nikmatnya mukjizat Al-Quran? Wah, ini bagaimana cara merasakan nikmatnya mukjizat Al-Quran? Soalnya saya setiap baca Al-Quran pasti rasanya ngantuk sekali. Wah, ini problem. Hampir semua kita nih Pak Ustaz. Kalau baca Al-Quran. Kunci yang pertama adalah memaknai Pak. Kita harus bisa bahasa Arab ya. Tapi kalau kita nggak bisa bahasa Arab Pak Yulkis, kan ada terjemahannya ya. Pelan-pelan kita baca. Para sahabat dulu Pak Yulkis, satu ayat itu kalau mereka baca itu sampai ada yang 1 jam Pak, diulang lagi, diulang lagi. Apalagi ayat itu tentang masalah azab neraka misalnya ya Allah, kalau aku termasuk dari golongan ini bagaimana. Jadi mereka minta perlindungan dari Allah sambil membaca itu. Jadi diulang lagi. Kalau mereka membaca ayat-ayat rahmat masuk surga misalnya, mereka ngulang lagi sambil berharap, ya Allah mudah-mudahan aku termasuk dari orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Jadi pelan tapi pasti sambil merenungi Pak. Insya Allah akan menjadi akan meresap ya, dan akan memahami. Dengan begitu kita akan dapat hikmah dan barakah dari Al-Quran ya, termasuk ilmu yang kita baca itu. Jadi utamanya adalah kita memahami apa yang kita baca ya. Kalau kita mengerti, kita tahu bahasa Arab, nikmat sekali Pak ya. Tapi kalau kita belum mampu, ya ambillah terjemahannya. Dengan begitu juga insya Allah sama saja sebenarnya Pak ya, sama, asal kita betul-betul niatnya ya membaca, mengkaji, merenungi, dan mengaplikasi ya. Saya rasakan juga itu berbeda Pak Ustaz ya. Pada saat kita baca Al-Quran itu hanya Quran aja yang kita baca, tapi tidak membaca terjemahan, itu berbeda sekali. Terjemahan yang kita baca, kita ternyata mengerti bahwa ternyata ini yang maksud pesan yang akan disampaikan oleh Allah. Baik Pak Ustaz, sekarang ada pertanyaan lagi nih Pak Ustaz. Ini udah mulai banyak yang bertanya di sini. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, kita tahu bahwa jika seorang wanita sedang haid tidak dibolehkan untuk memegang Al-Quran. Lalu bagaimana jika menggunakan Al-Quran dalam aplikasi HP? Apakah diperbolehkan atau dihukumi sama dengan Al-Quran? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama ada 2 pendapat Pak Yulkis. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi hadis yang kuat Pak Yulkis sebenarnya membolehkan. Bahkan sampai orang yang haid ya, itu dibolehkan membaca dan memegang.
Kenapa begitu? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari menyatakan, ketika Nabi mengirim surat ke raja-raja, kaisar-kaisar Romawi dan seluruh dunia, beliau menulis surat ayat Toha itu, Pak. Ya, Toha ma anzal. Ya. Jadi suratnya ini berisi ayat-ayat suci Al-Quran. Dan ayat-ayat Al-Quran itu dibaca oleh orang-orang yang nggak pernah mandi junub. Ya. Gitu kan, mereka non-muslim ya. Mereka non-muslim. Kata Imam Bukhari, lihatlah orang-orang yang belum Islam aja bisa baca Al-Quran, apalagi kita sebagai orang Islam. Yang dikatakan oleh Nabi, al-muslim la yanjas. Orang muslim itu nggak najis. Ya. Orang Islam nggak najis kan? Ya. Kita pegang nggak najis ya. Jadi kenapa begitu ya? Nah, ya walaupun begitu, ada yang berpendapat hadisnya memang ada, tapi menurut saya yang paling kuat adalah dibolehkan megang dan membaca. Nah, karena Al-Quran itu adalah panduan. Artinya apa? Kalau kita nifas misalnya, orang nifas itu berapa hari? Mungkin 30 hari ya? Iya. Orang baru melahirkan ya? Ya. Tidak boleh megang dan baca Al-Quran. Itu kan sama dengan menjauhi Tuhan. Iya. Menjauhi ajaran Al-Quran ya? Iya. Maka kita sudah away. Wah, nggak boleh beriman. Kayak ini begitu ya? Nggak boleh ingat, nggak boleh apa-apa. Kan begitu istilahnya ya, secara logisnya ya. Nah, maka saya berpendapat yang paling kuat adalah dibolehkan. Boleh. Iya. Masuk pakai HP Pak Ustaz ya. Oh, dalam HP Silakan. tadi ya. Iya. Nggak apa-apa. Kan itu namanya aplikasi ya. Iya. Iya, ketika kita ke WC itu kan nggak nampak seperti ini ya. Iya. Tapi dalam aplikasi yang bentuknya itu Elektronik ya. iya. Digital. Iya. Kode dan lain sebagainya ya. Baik, Pak Ustaz, kita lanjut. Ada pertanyaan lagi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sukamti. Bagaimana kalau sholat hanya dengan duduk saja tanpa mengenakan mukena karena majikan nggak mengizinkan sholat? Kira-kira sah apa enggak? Sah. Sah. Jadi sholat itu yang paling penting adalah memang salah satu syaratnya adalah menutupi aurat. Ya. Jadi tidak semestinya kita itu pakai mukena. Karena mukena itu hanya dikenal di Nusantara. Mas. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Thailand jarang ya, enggak. Ya. Ya. Cuma di 4 negara ini. Artinya kalau kita tidak memakai mukena, tetapi aurat kita tertutup, maka sudah dianggap sah. Boleh kita pakai celana training, mau misalnya pakai anduk aja, yang penting menutupi aurat sudah sah. Pakai kimono juga boleh, Pak. Iya. Yang penting aurat tertutup. Aurat tertutup. Ya, pakai baju Cina, pakai baju Afrika, terserah. Ya. Yang penting auratnya tertutup. Ya. Itu syaratnya. Ya. Adapun masih kalau ada kekurangan-kekurangan, laksanakan. Sudah, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah, beribadahlah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Nah, jadi nggak usah sampai maksa-maksa harus pakai mukena, ya, sampai pokoknya harus gitulah dipakai ya, tidak semestinya. Kalaupun misalnya dalam ini mungkin ada mbak-mbak yang subuh mungkin nggak sempat ya keluar ya, di taman diajak oleh majikannya, lupa bawa mukena ataupun tidak pakai kerudung ya, lalu subuhnya bagaimana? Sudah lakukan sebisanya. Ya, berwudu di taman, ya, sholat seperti biasa. Kalaupun tidak rapat semua, sudah serahkan kepada Allah karena adalah kondisi. Yang penting kita melakukan tanggung jawab. Diterima ataupun tidak, Urusan Allah. itu urusan Allah. Gitu. Ya, terus gini Pak Ustaz, kita sering dengar di Pak Ustaz ya, kayak apa? Kita baca surat itu ada surat Al-Alaq yang pertama kali turun dan ada surat-surat berikutnya. Tapi pada saat penyusunan Al-Quran itu ternyata surat-surat itu nggak seperti pada saat turunnya itu Pak Ustaz. Iya. Itu menurut Pak Ustaz gimana? Al-Quran itu turun sesuai dengan demand, Pak. Contoh begini, surat Al-Ikhlas ketika turun ya, itu Nabi menunggu jawaban dari Allah. Ada seorang non-muslim ketika bertanya kepada Nabi, sif lana rabbak, ya Rasulullah, tolong describe, jabarkan, jelaskan tentang bagaimana Tuhanmu itu kayak apa. Apakah Tuhanmu itu kepalanya besar, matanya kayak apa, badannya kayak apa, ya. Akhirnya Nabi menunggu jawaban dari Allah. Lalu Jibril datang, ya, seketika itu langsung datang memberitahu pada Nabi Muhammad untuk menjawab pertanyaan ini, Pak. Ya, yaitu katakan, Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad bahwa Allah itu cuma satu. Ya, Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung, tempat meminta, tempat curhat, ya, tempat memohon.
Lam yalid wa lam yulad, Allah itu nggak pernah lahir dan tidak pernah dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah itu tidak ada yang dapat menyamainya. Mesti beda Allah itu dengan yang diciptakan. Ya. Gelas dengan orang yang menciptakan gelas, sama nggak Pak? Pasti nggak sama. Nah itu Pak ya. Jadi ini jawaban Rasul yang datang dari Allah. Mesti berbeda. Oke. Masih ada satu pertanyaan Pak Ustadz? Silakan. Kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz Muhaimin, saya mau tanya, apakah saat memberikan sesuatu, baik itu bingkisan, sembako, atau amplop uang, kita foto dan kita share itu merupakan suatu amalan yang sia-sia? Walaupun tujuannya bukan pamer, tetapi lebih untuk menumbuhkan atau mengajak orang lain biar lebih banyak yang peduli dan berbagi. Terima kasih. Dalam surah Al-Baqarah sangat jelas sekali Pak. Jadi yang namanya orang memberi atau bersedekah itu boleh jahron, boleh sirron, boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Tapi yang paling bagus adalah sembunyi-sembunyi. Karena kalau terang-terangan takut ada penyakit ria itu Pak. Ya, pada awalnya kita niatnya baik nih, tiba-tiba setannya datang, kan begitu ya? Iya, akhirnya timbul ria. Tapi dibolehkan, apalagi tujuannya adalah memberi semangat teman-teman yang lain supaya mengikuti langkahnya. Ya, itu tetap sah dan insya Allah dapat pahalanya. Ya, atau kadang-kadang saya tambahkan sedikit, kadang-kadang teman-teman itu pun foto itu pun untuk sebagai pertanggungjawaban Pak Ustadz. Ya, kadang-kadang mereka menerima dana itu dari pihak ketiga gitu yang menyampaikan. Jadi supaya menunjukkan kepada pemberi dana itu bahwa dana itu memang disalurkan kepada yang tepat. Mereka kalau organisasi Pak Haji malah hukumnya wajib. Itu pertanggungjawaban. Iya, malah bila perlu sebanyak-banyak dilaporkan semua. Supaya tidak mencurigakan, ya, menghilangkan fitnah, ya. Ini malah itu lebih baik kalau ditayangkan, ya. Iya. Jadi nggak apa-apa Pak Ustadz, kalau mereka mau menampilkan gitu foto. Ustadz, satu lagi Pak Ustadz nih Pak Ustadz. Silakan. Allah sudah menuliskan tadi seperti kata Pak Ustadz, takdir kita yaitu jodoh, mati dan rezeki kita di Lauhul Mahfuz sebelum kita diciptakan. Nah Ustadz, siapa sebenarnya yang dikatakan Allah sebagai jodoh itu Pak Ustadz? Ya, apakah pasangan kita? Lalu bagaimana dengan orang yang belum menemukan jodoh? Ini para jombloker kan banyak di sekarang di Hong Kong nih Pak Ustadz. Ini gimana? Di mana jodoh mereka itu? Terus yang udah berpisah gitu, yang cerai gitu. Apakah itu jodoh namanya mereka dikatakan begitu? Iya, semua namanya takdir Pak. Jadi takdir itu nggak ada yang tahu kecuali Allah. Tujuannya apa Allah itu merahasiakan takdir supaya kita nggak stres Pak. Bayangkan begini, misalnya Allah mencatat, minta maaf ya Pak Yulpis, minta maaf ya. Iya Pak. Pak Yulpis akan minta maaf, ajalnya datang misalnya ya, tanggal 12 Mei jam 12 siang. Kalau Allah memberitahu, coba kira-kira mulai sekarang stres apa enggak Pak? Stres sekali. Stres ya, maka nggak boleh dikasih tahu. Nggak makan juga nggak mau. Termasuk masalah jodoh. Kalau sudah dikasih tahu ya jodohnya orang Afrika, dia stres duluan Pak. Kan begitu ya? Iya, makanya dalam ilmu akidah yang namanya takdir itu ada dua. Qadha itu ada dua macam ya. Ada namanya qadha mubram ya, mutlak. Qadha yang tetap nggak boleh berubah-ubah. Ada lagi satu qadha ini yang bisa dirubah oleh kita Pak dengan doa. Takdir Tuhan itu bisa dirubah melalui doa kita Pak. Contoh begini, tadi Pak Yulkis ditulis ajalnya tanggal berapa? 12 jam 12 siang ya. Kita minta Pak Yulus doa nih, malam-malam mulai Qadar ya. Allah panjangkanlah umurku sampai 100 tahun lagi lah yang akan datang. Allah terima, mati nggak Pak? Enggak jadi ya. Jadi dengan doa itu namanya qadha mu'allaq, namanya qadha takdir mu'allaq. Qadha bisa dirubah dengan doa kita. Semuanya adalah hak prerogatif Tuhan, semua yang menentukan. Begitu Pak. Baik, satu pertanyaan lagi Pak Ustadz, kita dengarkan. Habiskan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ustadz Muhaimin dan Bapak Yulkis. Saya mau tanya, apakah uang hadiah pemberian dari seseorang boleh untuk membayar zakat mal kita atau untuk disedekahkan ke orang lain? Terima kasih atas jawabnya. Boleh saja ya, itu juga rezeki ya. Rezeki ya. Iya, jadi boleh, artinya uang hadiah yang dari orang lain kita bayarkan untuk zakat mal kita. Tapi perlu diingat, pada minggu yang lalu kita sudah membahas bahwasanya uang hasil dari tip ataupun bonus, kalau di sini long service ya, itu tetap kena zakat 2,5% Pak. 5% ya, 5%, karena
bukan melalui usaha, ya. Jadi kena 5%. Maka ya kalau jumlahnya besar, maka hal itu harus dikurangi 5% Pak, uang yang diterima. Tapi uang yang diterima dari hadiah itu dibolehkan saja sebenarnya untuk membayar zakat mal kita. Satu pertanyaan lagi, Pak Ustadz, kita bacakan di sini. Waktunya juga udah hampir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Muhaimin. Saya mau tanya, apakah benar kalau kita pakai mukena yang bercorak, bukan yang warna putih atau hitam atau polos, itu tidak boleh? Sedangkan kita di Hong Kong boleh sholat, alhamdulillah. Tapi majikan kadang ada yang takut kita pakai mukena putih. Nah, bagus pertanyaannya. Ya. Baik, dalam syarat sah sholat, yang penting adalah menutup aurat, tadi saya sudah katakan. Ya. Adapun masalah style, masalah fashion, masalah mode, kata Nabi, wa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Masalah-masalah mode, teknik, apa teknologi, itu urusan duniamu. Artinya apa? Kita mau pakai fashion Afrika, mau sholat, Pak, baju Afrika ya. Yang penting kalau menutup aurat, ya sah-sah saja. Mau warna coklat, hitam, pokoknya bebas. Dalam agama tidak disyaratkan harus pakai putih, tidak. Ya. Jadi pakaian apapun yang penting menutup aurat, maka bisa digunakan untuk sembahyang. Begitu. Dan seperti kata Pak Ustadz tadi, mukena itu kan di Nusantara, Pak Ustadz. Betul. Sebenarnya kan kalau untuk di Hong Kong nggak ada orang Pakistan, orang Cina nggak pernah itu. Pakai di Mekah pun kita lihat kan mereka semua ya udah pakai pakaian yang menutup aurat ya. Ya langsung aja sholat. Iya, begitu Pak. Baik Pak Ustadz. Oke, satu pertanyaan terakhir di sini kita bacakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiani. Pak mau tanya, seandainya punya utang dan kepengen sedekah pas ada rezeki, manakah yang harus didahulukan? Nyaur utang dulu apa sedekah? Terima kasih jawabannya. Iya, tentu yang kalau kita uangnya cukup ya, itu dua-duanya bisa dilakukan Pak. Iya, dua-duanya ya. Mudah-mudahan cukup Pak, tadi dapat. Insyaallah ya. Kalau dapat bonus misalnya banyak ya. Tapi kalau ya lihat kondisi lah ya. Artinya kalau kita utangnya itu orang itu mendesak dan harus dibayar, maka yang diutamakan adalah kewajiban utang. Sedekah itu kan sunnah ya. Jadi prioritasnya adalah yang wajib. Utang itu wajib, sementara sedekah itu hukumnya sunnah. Sedekah itu kalau harta kita masih berlebih bisa dalam waktu yang sama. Gitu. Baik Ustaz, akhirnya sampai kita pada batas waktu acara pada malam hari ini. Semoga kita bisa memetik hikmah dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi tentang bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Saya mencatat di sini Pak Ustaz, cara kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dengan mengaplikasikan 2A dan 2T dalam kehidupan sehari-hari. 2A yakni amanu, seperti kata Pak Ustaz tadi, dan yang kedua amilus solihat. Amanu yakni beriman, dan amilus solihat itu kerja optimum. Sedangkan 2T yakni tawassau bil haq, dan satu lagi yang kedua adalah tawassau bis sabar. Tawassau bil haq itu saling menasihati pada yang hak, dan tawassau bis sabar saling menasihati untuk meneguhkan kesabaran. Kan begitu Pak Ustaz ya? Mudah-mudahan apa yang Pak Ustaz sampaikan tadi menjadi pegangan buat kita dan menjadi bekal kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita di masa depan. Baiklah, saya cukupkan sampai di sini teman-teman. Jangan lupa teman-teman, kami ingatkan kembali untuk kondisi Hong Kong saat ini. Apalagi yang besok mau libur, jangan lupa batasi jumlah berkumpul hanya 8 orang. Dan bagi teman-teman yang mau keluar dari rumah majikan, pakai masker. Yang mau pulang, jangan lupa jaga kebersihan, cuci tangan. Dan bagi yang mau kembali ke tanah air, juga diingatkan untuk mengisi aplikasi yang sudah ada di Facebook KJRI Hong Kong agar dapat nyaman pada saat kembali ke tanah air. Dan jangan lupa saksikan juga episode edisi Ramadan Ngopi Instan ini minggu depan. Dan selanjutnya sebelum kita tutup Pak Ustadz, kami mohon Pak Ustadz memimpin doa untuk kita bersama sebelum acara ini kita selesaikan. Silakan Pak Ustadz.
Baik, mari kita berdoa, dan sebelum kita berdoa saya ingin mengingatkan bahwa imsak besok yaitu dimulai pada jam 4:26. Jam 4:26 ya. Mari kita berdoa. Dan kita niat dulu bersama Pak Hafiz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arzuqna al-istiqamata ala dinika fi kulli zaman, fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada semua pihak yang sudah hadir bersama pada malam hari ini, dan kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.